masih hitam mah besok dari kiamat gelap. Kenapa? Kagak ada ubannya. Udah masih dicet-cet, udah tua malu aja. Justru uban itulah yang nanti akan jadi neon di sana di kuburan. Ayo cepetan ubanan. Pas lagi cepetan ubanan. Kenapa? Karena selagi kita beriman kepada Allah, kita punya uban, maka uban itu nanti akan menjadi cahaya, menjadi nur pada hari kiamat. Aduh, makanya saya suka ketawa Pak. Ada orang udah tua nih, ya kan, rambut jadi cat. Secara hukum fikih udah kena. Secara hukum fikih udah kena. Ya parah lagi apa tuh alis. Kadang suka bingung sama perempuan tuh. Allah kasih alis, ya kan, dicukur, digambar lagi tuh alis. Maunya apa sih tuh orang? Udah Allah kasih dia gambar sendiri. Terus apa lagi itu tanam bulu mata itu haram. Tanam bulu mata, nyambung rambut itu nggak boleh tuh. Lihat orang pada pakai sanggul kan tuh, kan nyambung rambut kan? Jadi kalau nanti itu bahasa di Jawa tuh masalah berpakaian dan Islam itu nanti ada aturan, bahkan dilaknat. Nah, laki-laki boleh nggak ngecat rambut? Boleh ngecat rambut, ya, hanya pada saat kondisi perang. Pada saat kondisi perang, yaitu warna hitam, warna hitam. Nah, bagaimana dengan dan kan dia juga kan bahannya tuh, jangan sampai nanti cat yang digunakan tidak tembus, ya, tidak tembus. Ada sih yang dibolehkan menggunakan apa tuh? Kalau pacar bahasa Arabnya apa ya? Istri pacar ya, jadi bolehkan. Ya, makanya ada beberapa sahabat yang mengecat rambutnya dengan pacar, maka warnanya agak merah-merah, itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu warna hitam. Warna hitam boleh digunakan untuk ngecat rambut hanya pada kondisi berperang. Kalau nggak perang, nggak boleh. Udah paham ya? Udah, ubahan aja. Udah banyak Ustaz. Belum banyak. Nah, terakhir satu hadis lagi. Ini masih dikatakan dengan budak. Kita baru 2 ayat ya. 2 ayat. Rasulullah ada sebuah hadisnya. Ini kita punya motivasi Pak dalam ibadah. Kita punya motivasi dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man urida lahu salasatan auladin fil Islam famatu qabla ay yablughul khinsa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyyahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang dilahirkan baginya 3 orang anak dalam masa Islam, lalu mereka semuanya meninggal dunia sebelum mencapai usia balik, maka Allah memasukkan ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, maka dia masuk surga. Itu nggak bakal dihisab lagi. Nggak bakal dihisab. Bahkan anak-anak kecil ini nanti akan menolong orang tuanya di akhirat. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang paling kita kenal itu adalah ketika di yaumil mahsyar, manusia seluruh dunia dari zaman Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam sebuah tempat, di mana dikatakan satu mata hingga sejengkal, panasnya luar biasa, haus luar biasa. Ada seseorang yang bawa teko, bawa minuman, diberikan kepada si fulan. Ternyata orang yang bawa minuman adalah anak bayi, anak kecil yang meninggal. Dia memberikan minum kepada orang tuanya. Maka beruntunglah orang-orang yang anak kecilnya meninggal dunia. Kenapa? Dia sudah punya penolong minimal di padang mahsyar. Kita bisa bayangin Pak, kita kumpul di lapangan nih, panas-panas, penter-penter, tengah hari bolong, kira-kira haus enggak?
lagi panasnya begitu, ya kan? Bapak dikasih motor, oh enggak, dikasih mobil, oh enggak. Ya bapak minta apa? Seteguk air. Nah saat lagi begitu, lagi aus-ausnya, gitu kan? Tiba-tiba ada yang ngasih air nih, aqua bedas, setengah segini doang. Diambil nggak? Pak polisi gitu, ayo Pak Bayu, mau air segelas apa mobil BMW ini? Pilih mana Pak? Pilih air nggak seberapa, 2.000 juga kagak nih. Ngapa nggak mau ngambil mobil BMW? Karena BMW pada akhirnya yang kita butuhkan. Nah, yang nanti ngasih kita di pada masa itu adalah anak kita yang meninggal pada masih kecil. Untung, ya, bukan cuma misi bocah masuk surga, tapi bisa nolong orang tuanya. Wa man syaba sabibatan, wa man syaba saibatan fi sabilillah kana lahu nurun yaumil qiyamah. Barang siapa yang beruban sehelai rambutnya di jalan Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita ubanan, kalau kita sudah uban, perbanyaklah sabilillah. Contohnya apa? Bapak hadir kajian dimanapun, pengajian manapun itu sedang di sabilillah. Nah, maka uban itu akan menjadi cahaya. Terus, makanya banyak sekali guru-guru, santri-santri, para ikut kajian, walaupun sudah tua masih mau ngaji terus, masih mau ngaji. Kenapa? Bukan cuma ilmu yang dia pengen, dia pengen apa? Uban yang ada di kepala ini akan jadi cahaya. Masalah pintar mah Allah punya urusan, karena ilmu itu punya Allah. Sekali lagi, ilmu punya Allah. Kalau Allah ingin kasih kita pintar, pintar. Tapi kalau Allah nggak ingin kasih kita nggak pintar, nggak pintar. Jadi niat kita ngaji itu bukan pengen pintar, tapi melaksanakan kewajiban kita. Karena Allah bilang, tutuplah ilmu, utlubul ilmu. Ini kewajiban. Satu, ngapus dosa. Dua, kita pengen uban yang ada di kepala ini jadi cahaya. Ngaji, kajian, atau kan lulus masjid, atau kan nolong orang, atau apapun, itu sabilillah. Itu sabilillah. Insya Allah uban-uban kita akan menjadi cahaya dari zaman yang akan datang. Kemudian barang siapa yang membidikkan anak panah di jalan Allah sehingga mencapai musuhnya, baik mengenanya atau meleset, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Nah kalau zaman dulu itu kan perang pakai panah, yang penting manahnya, mau tanpa sasaran kayak mau kagak kayak, yang penting dia sudah melepaskan panah. Nah sekali melepaskan panah itu, baik meleset maupun tidak, dia sudah mendapatkan pahala memerdekakan budak. Zaman sekarang gimana aplikasinya? Ada orang minta tolong, kasih nggak kasih aja. Itu duit mau dipakai buat mabok, mau buat apa terserah dia. Terserah dia. Kan suka tuh di lampu merah atau di mana pun ada gitu kan. Kasih aja. Yang penting kita sedang membidikan panah, itu namanya bidikan panah. Mau meleset, mau kagak terserah. Kasih aja. Insya Allah pahalanya tidak mengurangi. Kalau memang itu uang kita ternyata dipakai buat ibadah kepada Allah, kita dapatnya double. Kenapa? Karena memfasilitasi orang beribadah, kita pun akan berpahala. Misalkan kita nggak tahu loh, jangan-jangan dia lagi puasa Senin Kemis, kita nggak tahu kan? Hari sore-sore ada yang minta begini, jangan-jangan emang dia nggak punya duit buat buka puasa. Kita kasih ke 2.000, alhamdulillah dengan 2.000 dia dapat aqua dan gorengan satu. Kita nggak pernah tahu. Nah kalau emang ternyata uang kita dipakai buat beli gorengan dan aqua buat buka puasa, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan puasa orang. Kan begitu hadisnya. Barang siapa yang ngasih makan orang berbuka puasa, maka dia akan dapatkan puasa orang. Makanya udah kasih aja, berbuat saja. Masalah hasil tidak, yang Allah punya urusan. Yang penting tugas kita adalah apa? Berbuat. Kemudian dari sini panjangnya.
Barang siapa memerdekakan seorang budak yang mukmin, maka Allah memerdekakan tiap anggota tubuhnya berkat tiap anggota tubuh budak dengan memerdekakannya.